Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Aman, Tat. Aman. Oke, siap. Baik, sebelum dimulai, kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa kita pahami dengan sepenuhnya ya. Dan berjalan dengan baik dan lancar ya. Berdoa mulai ya. Selesai. Ini saya share ya untuk materinya. Ini ya materinya. Sudah terlihat belum, Mas, Mbak, adik-adik? Aman, Tat. Aman ya? Baik, kita mulai dari soal nomor satu ya. Ini soal memang sengaja saya bikin beda ya dari sebelumnya. Tapi paling tidak dari soal-soal ini itu mungkin bisa dibilang sederhana, tapi memang butuh kecepatan dalam menghitung ya. Dan nanti ada beberapa trik gimana caranya untuk menyelesaikan soal-soal yang ada di sini ya. Yang pertama ini soal apa namanya? Soal aljabar sebenarnya ini ya. Bentar ya. Bentar ya. Bentar. Lima, bentar Mas. Ini ya 55 kemudian ditambah berapa? 30 pangkat 2. Sebenarnya kalian itu bisa ngitung kayak gini ya. Yang kalian punya rumus bahwa A ditambah B kalau dikuadratkan. Ini sama aja dengan apa? A kuadrat ditambah 2AB kemudian ditambah B kuadrat. Kalian boleh pakai kayak gini. Tapi saya rasa ini kelamaan ya. Karena apa? Rumus ini tuh dipakai ketika di sini muncul variabel gitu. Kalau di sini sudah muncul angka, kita langsung saja gitu. Kita hitung angkanya itu yang ada di dalam kurung. 55 ditambah berapa? 30, yaitu 85 ya. Kemudian tinggal kita kuadratkan selesai. Nah, untuk hasil kuadrat dari bilangan apa? Yang ada unsur atau ada digit limanya, ya, atau satuannya 5, itu mudah. Ya, kalau di sini 5, pasti hasil akhir, ya, atau dua digit terakhir itu pasti 25. Tinggal nanti di sini berapa, ya. Nah, untuk hasil di sini itu kalau di sini 8, nanti 8 dikalikan 7 di bawahnya. Ya, 8 kalikan 7. Ya, 8 kalikan berapa? Contoh misalnya ini ya. Maaf ya. Contoh misalnya gini. Yang kalian punya kan 5 kali 5 ya. Berapa? 25. Terus di sini naik lagi ya. 15 kali berapa? 15 itu berapa? 225. Oh, maaf naik satu ya. Ini kemudian kalau 25 kali 25 nanti berapa? Ya. Dan seterusnya. Ya. Kalau 25 kali 25 berapa?
600 ya. 625. Nah, sebenarnya angka-angka di sini pasti kalau 5 itu pasti belakangnya 25 semua. Nah, angka-angka di sini itu dari mana ya? Di sini kan kosong ya, nol. Itu sebenarnya didapat dari sini, Mas. Mbak, ini satu ya. Kalau satu, di sini hasilnya dua itu satu kalikan dua. Kemudian kalau dua kalikan tiga, naik satu ya, jadi enam. Kemudian kalau di sini 35, itu nanti gampang juga ini. Ya, berarti tiga kalikan empat gitu. Ya. Nah, ini tuh 12 6 2 itu didapat dari mana? Dari 3 kali 4 6 didapat dari 2 kali 3 naik satu ya. Dua itu didapat dari satu kali dua. Begitu juga yang ini. 8 itu didapat dari mana? 8 kali 9. Maaf ya tadi 8 kali 7 saya lupa. Ini 8 kali 9. Berarti 72. Nah, hasilnya berapa ini? 7.225. Jadi perkalian apa yang ada digit limanya ya, atau digit terakhirnya 5 itu gampang ya. Jadi angka belakangnya itu pasti 25. Kemudian angka berikutnya dari apa? Dari pola seperti ini ya. Ini satu kali dua, dua. Dua kali tiga, enam. Tiga kali empat, 12. Begitu juga kalau ini 45 ya. 45. Atau empat lima kuadrat ya. Ini juga sama, belakangnya mesti 25. Depannya apa? 4 kali 5, 20. Itu pasti ya. Itu soal nomor satu. Lanjut soal nomor dua. Ini 28 adalah berapa persen dari 70? Nah, yang sudah-sudah itu biasanya yang ditanyakan apa? Persentase dari sebuah bilangan. Kalau ini dibalik ya, yang ditanyakan apa? Persentasenya itu berapa? Ya, 28 itu berapa persen dari 70? Nah, untuk ngitungnya itu mudah ini ya. Nah, ini tinggal 28 dibagi berapa? 70 kali, karena yang ditanyakan persentase ini. Ya, kalikan 100%. Ya, 100%. Hasilnya apa? Tinggal ini dicoret ya. 28 bagi 7 berapa? 4 ya. 4 kali 10, 40. Ya, 40%. Itu ya nomor berapa? Dua. Kemudian nomor 3 ini ya. Nomor 3. Nomor 3 perkalian pecahan ini. 9/4 kali berapa ini? 16/81. Nah, kalau seperti ini sebenarnya ya tinggal dicoret-coret ya. 9 dengan 81. 9 ya. 16 dengan berapa ini? 4. Ini tinggal 4. Tinggal 4/9. 4/9 itu disederhanakan 2/3. Satu, dua, tiga. Ada pertanyaan silahkan. Sebelum lanjut ke soal nomor 4. Cukup? Mas, Mbak, bisa ya? Ini memang mudah, tapi butuh apa namanya? Kecepatan hitung ya. Satu cepat, kedua teliti. Kemudian yang paling utama sebenarnya gimana triknya untuk ngitung biar apa? Biar mudah itu ya. Biar lebih efektif, nggak terlalu panjang. Kalau nggak ada yang ditanyakan, lanjut ke soal nomor 4. Nomor 4, berapakah 33% dari 163 ya? 33% dari berapa? Dari 163. Kalian perhatikan di sini. 33% itu kalau kalian jadikan pecahan apa namanya? Biasa ya. Jadikan pecahan biasa itu jadi berapa? 1/3 paling tidak ini ya. Sepertiga. Karena 33/100. Kalau kalian apa?
melihat di sini 163, kemudian sepertiganya berapa? Ini bisa kelihatan ya hasilnya itu yang mana. Yang jelas 1/3 kalikan 163 itu hasilnya di angka 50-an gitu. Makanya untuk yang ini, yang hasilnya 5 ini jelas salah. Ini juga jelas salah. Ini juga jelas salah. Sudah ada tiga yang dieliminasi ini. Kemudian berikutnya apa? Berikutnya dua soal ini mana yang memenuhi gitu kan? Untuk soal ini ya, kalau kalian jeli, angka 3 belakang. Di sini juga ada angka 3. Pasti kalau hasil terakhirnya atau digit terakhirnya itu mesti angka 9. Ini kalau dikalikan ini jadi 9. Maka yang jelas jawabannya itu apa? A ya. Karena angka belakangnya berapa? 9. Kalau kalian mau ngitung sungguhan ya bisa ya. Tinggal gini 163 itu berapa? 3 kali 3 9. Kemudian 6 kali 3 8. Nyimpen satu ya. Dan 1 kali 3 3 tambah satu 4. Kemudian di sini 3 kali 3 sama ya 9. Kemudian 8. Kemudian berapa? 4. Ya. Kalau di ini 9. Kemudian ini berapa? 7 ya. Ini nambah satu jadi 12 13 ya. Simpan satu jadi 5 ya. Nah ini. Kalau mau ngitung kayak gini. Tapi kalau pengen cepat seperti tadi aja ya. Kita eliminasi yang nggak mungkin ya. Kemudian angka belakangnya apa? Selesai. Nomor 4 ada pertanyaan, silahkan. Cukup ya. Lanjut nomor 5. Nah, nomor 5 ini pecahan campuran ya. 2 per berapa? 2 seper 4. 2 seper 4. Dibagi dengan 4 per 11. Ini kalau pecahan campuran ini dijadikan pecahan biasa, berarti 2 kali 8 ya. Ini dikali, baru ke sini ditambah. Ya. 2 kali 4 8 ditambah satu jadi 9 ya per 4. Pembaginya masih utuh. Kemudian dibagi, ini masih utuh ya, 4 per 11. Ingat ya, bahwa pembagian ini kalau diubah jadi perkalian, maka ini pembilang dan penyebutnya dibalik. Ya. Hasilnya ini berapa? 9 kali 11, 99 ya. Kemudian dibagi berapa? 16. Nah ini hasilnya itu 99 bagi 16. 6 ya. 6 itu 96 sisa 3 ya. 3 per 16. Nah ini jawabannya. Jadi kalian untuk kasus ini ya nomor 5 jangan hanya bisa merubah pecahan campuran jadi pecahan biasa. Pecahan biasa pun bisa kalian ubah jadi pecahan campuran ya. Karena di sini ya di 99 per 16 di sini nggak ada jawabannya gitu. Bahan campuran. Maka kalau nggak mau kalian harus ubah 99 per 16 itu diubah jadi pecahan campuran. Itu ya nomor 5. Sampai sini ada yang ditanyakan silahkan. Mas, Mbak cukup? Bisa ya? 1 sampai 5. Ayo suaranya mana? Halo. Baik, lanjut aja ya. Nomor 6. Ini nanti kalau nggak ada yang ditanyakan saya terus saja. Nah, dan kalian kalau misalnya di tengah-tengah itu kurang paham, bisa di stop ya, atau bisa
Tanyakan boleh di tengah-tengah. Sekarang berikutnya soal nomor 6. 3 sama dengan berapa persennya dari 20? Ini mirip dengan yang tadi ya. Artinya 3 per berapa? 20 kali 100%. Ya. Berarti tinggal ini dicoret. Nah, 100 bagi 20, 5. Ya, 3 kali 5, 15. Nah, 15%. Mana 15%? Ya. Hmm. Nah, ini juga kalian kalau jawab ini juga masih apa? Ada pengecoh ya antara C sama E ini. Ini pengecoh nih, E sama C. Ya. Kalau melihat ini jawabannya yang mana? Yang C ya. 15% itu sama aja dengan 0,15. Tapi kalau pertanyaannya gini ya, berapa persen? Di sini sudah tertulis persennya ya. Maka jawabannya itu angkanya ini. Persentasenya nggak usah diikutkan. Ya. 3 sama dengan berapa persennya dari 20? Yaitu 15. Gitu ya. Ini sering yang sering salah kadang gitu. Baik, soal nomor 7. Ya. Soal nomor 7 ini ya 4.000, 4 koma ya, bukan 4.000 ini. 4 koma berapa ini? 0,36 dibagi berapa? 0,4. 0,04 ya. Ini sama dengan berapa? 4,036 bagi 0,04 ya, ini 0 ya. Ini kalau misalnya saya misalkan jawabannya X ya, ini saya ubah bentuknya ya biar lebih, saya bagi seperti ini. 0,04 kali sama dengan X ya. Artinya 4,003 berapa? 6 sama dengan, kalau ini pembagian ya, 0,04-nya pindah ruas ya, ini jadi perkalian ini. X kali berapa? 0,0. Saya ingatkan ya, bahwa perkalian pecahan desimal ya, perkalian pecahan desimal atau bilangan desimal ya, bilangan desimal itu hasilnya ya, hasilnya belakang koma itu sejumlah belakang koma bilangan yang dikalikan. Contoh misalnya gini Mas, Mbak. Oh, ada yang nyoret-nyoret, ini siapa ini? Siapa ya yang coret-coret? Halo, saya lanjutkan ya. Ini yang nyoret-nyoret siapa ini? 4 ya. Ini yang nyoret-nyoret siapa? Kita lanjutkan ya. Contoh misalnya gini. 0,2 kali 0,2 ini hasilnya. Cara ngitungnya ya. Itu anggap saja komanya nggak ada. Artinya 2 kali 2 yaitu 4. Nah, kemudian kalian lihat di sini. Di sini belakang koma satu angka. Ini belakang koma satu angka. Maka hasilnya itu dijumlahkan ini. Belakang koma 2 angka. Ini sudah 4 ya, 2 kali 2. Maka belakang koma 2 angka, ini tinggal ditambah 0,0 gitu. Belakang koma 2 angka. Nih, ini siapa ya yang coret-coret?
Halo, ini saya aja dulu, stop sedikit. Saya ulangi ya, ini saya share lagi. Dan mohon dijawab ya kalau saya tanya. Kelihatan nggak gambarnya, Mbak? Atau materinya? Kelihatan tidak? Baik, kalau nggak ada yang ditanya. Saya lanjutkan ya. Ini kok ada yang nulis siapa ya? Yang nulis siapa ya? Halo? Oh, ini sudah dibahas ya? Benar, ini sudah dibahas. Coba Mas, Mbak, suaranya Mbak. Sudah dibahas belum? Halo? Coba ini, Mas Yusuf, suaranya mana? Halo? Kayak ini sudah sudah dibahas ya. Coba saya cari yang lain. Ini sudah dibahas. Ya, bisa ya. Oke, 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 oke. Kalau soal ini sudah dibahas belum, Mas, Mbak? Kalau ini sudah belum? Oh, ini belum ya? Oke, oke, yang ini aja.
Oke. Ya, sekarang yang ini aja ya. Kita mumpung masih ada waktu ini setengah jam. Kita bahas yang ini. Nah, ternyata ini belum ya. Baik, soal nomor satu. Ini mulai lagi ya. Ternyata belum ya. Gimana ini? Ya, Ah, maaf dari tadi mic-nya nggak nyala, terus chatnya nggak digubris, jadi nggak Ini ada yang udah jawab bisa. Pak, makanya ngoret-ngoret layar. nah, ini kok. Ya, ini sudah terdengar belum suaranya? Aman, aman. Mic-nya Udah mana aman. ya? Ya, nah. Oh, Allah. Soal yang ini belum dibahas ya? Coba dijawab Mbak Mas. Yang agak cepat nggak apa-apa. Udah dibahas belum ini? Halo, sudah dibahas? Mas, Mbak? Pak, Belum. tapi ini mic-nya bolak-balik ke mute terus Pak. Ya, udah gini aja. Yang penting ini sudah dibahas apa belum? Belum. Belum kayaknya, Pak. Ya, ya ini dibahas aja ya. Yoi. Yuk, yuk, Oke, yuk. coba untuk yang ini ya, tentang berpola belum ya. Ini biar cepat ya. Ada beberapa kriteria. Nomor satu sampai berapa ini? Sampai 10 ya. Nomor satu sampai 10. Soalnya itu mirip ya. Jadi soal model seperti ini nomor satu. Ini saya ingatkan ya. Dan semuanya ya. Kalau soal seperti ini kalian temukan soal seperti ini. Untuk mengisi yang di bawah, ya, yang kosong ini, ya, polanya kayak gini, Mas. Jangan kalian pasangkan antara yang atas dengan yang bawah gitu. Misalnya 12 dengan 13, kemudian di sini 8 dengan 11. Enggak kayak gitu ya. Tapi untuk yang atas, yang ini ya 12, kemudian ini 10, kemudian ini 8, ya. Ini berdiri sendiri yang nanti polanya itu bisa dipakai untuk jawab baris yang kedua. Jadi pola yang atas ini ya nanti kalian pakai untuk jawab ya baris yang kedua. Nah, ini penting ya. Cirinya seperti itu. Jadi angka 10 di sini ya itu didapat dari 12 dan 8.
yang kita operasikan seperti apa, ya. Nah, 10 ini didapat dari 12 ya. Yang ditambah berapa? 8. Kemudian dibagi berapa? 2. Begitu juga yang bawah ini. 13 ditambah 11 ya, yaitu berapa? 24. Kemudian dibagi 2. Ini hasilnya 12. Seperti itu ya. Ya. Kemudian contoh yang kedua, nomor 2 ya. Nanti ini saya lompati saja ya. Yang penting kalian memahami ya, gimana polanya untuk menyelesaikan soal seperti ini. Yang kedua juga sama ini. 12 kemudian di sini berapa ini? 16 mendapatkan ya angka 56. Ini gimana polanya? Polanya itu sama ini. 12 ditambah 16 itu jadi berapa? 28. Kemudian untuk mendapatkan angka berapa ini? 56 itu dikalikan 2. Ya. Dan ini nggak mesti 2 ya. Di sini dibagi 2, di sini dikali 2, nanti dikali 2 atau dibagi 2. Nggak seperti itu juga ya. Yang penting polanya gini. Tengah itu didapat dari angka samping-sampingnya. Yang kalian operasikan, sesuaikan saja. Ya, bisa plus, bisa minus, bisa yang lain. Nah, ini kalau di baris pertama, polanya ditambah kemudian dikalikan 2. Yang kedua juga sama ini. 17 di sini yang dicari. Kemudian di sini 20 ya. Polanya sama. 17 ditambah berapa? 23 ya. Itu jadi berapa? 40 ya. Kemudian dikali 2 ya, jadi 8 ini. Nah, nanti kalian bisa nyoba soal nomor 3 4 5 6 7 8 9 10. Konsepnya sama ya. Konsepnya sama. Baris pertama ya, kalian dapatkan polanya seperti apa, kemudian dipakai untuk baris kedua ya, untuk mendapatkan nilai yang ditanyakan. Kita lanjut aja ya ke soal nomor 11 dengan pola seperti ini. Soal nomor 11 ya, ini diperhatikan. Kalau kayak gini nanti ya, polanya ini kalau saya gambarkan itu seperti struktur organ manusia ya. Ini ada kanan kiri perut, kemudian ada kaki ini 2 ya. Yang kalian pahami ini yang di tengah, karena ini yang ditanyakan juga yang di tengah ya. Itu didapat dari mana? Dari pasangan antara tangan dengan kaki. Nah, pola gambar pertama itu nanti kalian pakai untuk menjawab pola gambar yang kedua. Nah, ini ada angka 17 didapat dari mana? Di sini ada 7 tangannya sama 6, kemudian di sini 13 dengan 2. Itu gimana? Ya. Nah, kalau kalian perhatikan untuk menghitungnya ya. Ini kalau dikalikan berapa? 42 ya. Ini dikali. Yaitu 42. Kemudian ini dijumlah. Kalau dijumlah berapa? 25. Lima. Nah, 17 didapat dari mana? Nah, dari pasangan tangan dan pasangan kaki yang diapakan ini. Nah, dicari Ya. selisihnya ya. Nah, cari selisihnya. Begitu juga yang ini. Nah, atas itu dikali, yaitu 20. Yang bawah itu dijumlah berapa ini? 14 ya. Kemudian X-nya apa? X-nya sama dengan 20 dikurangi 4, yaitu berapa ini? 6. Lima. Nah, bisa. Ini pola yang pola yang kedua. Nah, kemudian nomor 12 sebenarnya nggak dengan soal nomor 11.
Nah, di sini bedanya apa? Kalau yang di sini nomor 11 itu perut, kalau yang di nomor 12 itu apa? Kepala, ya, kepalanya ini. Ini yang ditanyakan kepalanya. Tapi secara konsep ya, secara pola, ini nggak ada beda jauh ya dengan soal nomor 11. Artinya pasangan tangan ini dengan pasangan kaki ini kalian operasikan untuk mendapatkan kepala ya. Nah, ini juga sama nanti. Coba di sini ada angka 8, 7, 1, 3 untuk mendapatkan 11 gimana? Ini dijumlah ya. Dijumlah berapa? 15. Ini dijumlah juga ya. Berapa? 4. Nah, ini mendapat angka 11 dari mana? Dari 15 dikurangi berapa? Hmm, ya, Empat. hasilnya berapa sih? 11. Nah, dengan demikian untuk pola yang apa? Kedua, ini bisa kalian ikuti ya. Pola yang pertama itu. Ditambah ini berapa? 17. Ini ditambah berapa? 5. Maka tanda tanya ini ya sama dengan 17 kurangi 5 yaitu 12. Bisa ya? Yang penting gini, kalau kalian menghadapi soal seperti ini, pikirannya itu jangan apa namanya, jangan pendek ya, harus bisa berkembang itu, harus luas gitu. Ya, nggak mesti selisih, nggak mesti kali, nggak mesti bagi, nggak mesti jumlah. Ya, dan cepat ngitungnya itu. Ketika jumlah itu nggak bisa, sudah ditinggal langsung pindah ke operasi yang lain. Ya, yang penting gini ya, tahu untuk karakter dari bentuk soal yang mungkin berpolanya beda-beda gitu. Penting. Jangan gini ya, kaki kiri dipasangkan dengan kaki kanan, kemudian maaf, tangan kiri dipasangkan dengan kaki kiri, kemudian tangan kanan dipasangkan dengan kaki kanan. Ya seperti itu ya, itu hati-hati. Nah, karena banyak juga yang ngerjain soal seperti ini dengan pola pemasangan seperti itu. Ini jawabannya berapa? 12. Kemudian nomor 13. Nomor 13 juga sama ini ya. Nah, nomor 13, nah ini yang ditanyakan yang bawah ya. Kalau yang bawah gimana ini? Di sini ada berapa? 5, kemudian ini tuh 7. Kemudian didapat 23. Nah, kalau saya ngitung ini apa? Dikali ya. Nah, dikali berapa? 30. Ini ada angka tuh 7. Maka bisa kita apa namanya? Cek ya. 23 itu didapat dari mana? 30 dikurangi 7. Tiga. Iya. Kemudian ini 7 kali 6 berapa? 42 ya. Dua. Kemudian 42 kurangi 9 berapa? Nah, Tiga ini puluh satu. Ah, 32 kurangi 9 yaitu 33 ya. tiga. Ya, Bisa ya soal kayak gini. itu bisa. Nah, ini nomor 14. Coba dijawab kira-kira berapa? Apa? Ya, ada yang bisa. Secara pola sudah paham ya, tangan-tangan, kaki-kaki. Nanti yang didapatkan apa di kepalanya ya. Tangan dengan tangan, kaki dengan kaki. Artinya pemasangannya itu nomor 14 itu 9 dengan 6 kalian apakan, 8 dengan 3 kalian apakan untuk mendapatkan Coba kira-kira tangannya diapakan ini? Dikali. Ada yang tahu? Dikali berapa Eh, jadinya? 9 kali 6, 54. 54. Terus yang bawah di apa? Kali juga. Untuk mendapatkan 3 ya. Ya.
Kalau dikali kayaknya nggak bisa ya. Kok ditambah mungkin Ya. Betul, ditambah. Kalau ditambah berapa? 15. Ini 15 kalau dikurangi 5. Ini kurangi ya. dikurang. Ya, Kalau dikurangi 5. Nah, untuk mendapatkan 3 berarti 15 dibagi. dibagi 5. Oh, ini diikuti berarti. Ah, maaf, ini 5 ya. Nah, ini ditambah berapa? 20. 20. Kemudian ini dikurangi 2. 1. Kemudian ini berapa? 20 dibagi 2, 2, 2. 10. Nah, 10. Pintar. Bisa ya? Seperti itu. Bisa. Yang ini juga berbeda. Kalau yang ini 9, 7, 10, 8. Nah, 8 didapat dari mana ini? Ya, ada yang tahu? 8 didapat dari 9. 9 kurangi 7 ya. Ya tidak. 9 kurangi 7 berapa? 2. Nanti di sini ada angka 10. Berarti 2 dengan 10 itu cari apa? Seli, selisih ya. Selisihnya itu berapa? 8. Nah, ini juga sama. Ini dikurangi berapa? 2. 2. 2. Kemudian ini cari selisihnya. 21. Ini selisihnya 21. Nah, udah pinter ya. Selesai ini. Sekarang saya rasa yang ini nggak usah ya. 16. Kemudian berapa lagi nih? 17 ya. 18. Ini nggak usah ya. 18 ini nggak usah ya. Mirip. Sekarang nomor 20 coba. Perhatikan kotak-kotak berikut ini dan tentukanlah berapa angka yang tepat yang harus diisikan pada kotak yang masih kosong. Ini berapa ini? Ini bisa ya, 9 ke berapa ini? Ketiga ini. Berarti kali 3 ya. Atau berapa? Dibagi, maaf dibagi 3 ya. Kalau ini dibagi 4, maka ini juga sama ya. Ini dibagi 3, ini nanti dibagi 4 ya. Jadi 7. Ini sudah ada ini jawabannya. Artinya pola di sini ya, kotak pertama itu kalian pakai ya untuk jawab pola di kotak yang kedua. Mungkin ada yang berpikir gini, 3 itu didapat dari mana? Dari akar 9, nanti 4 dari akar 16. Itu boleh-boleh saja, nggak salah ya. Tapi ketika kita terapkan di baris pertama ya, ya di apa bagian kedua ini, itu nggak pas, akar 27 bukan 9 itu. Maka pemahaman akar itu kalian hilangkan gitu ya. Nah, ada alternatif lain. Berarti 9 dengan 3 hubungannya apa? Pembagian ya, yang dibagi dengan 3. 16 dengan 4 hubungannya apa? Dibagi dengan 4. Kita cek gitu. Benar nggak itu? 27 bagi 3 itu 9. Ternyata benar ya. Maka bisa dipakai yang bagian kedua. Selesai ya. Kemudian nomor 21. Nah, ini juga soal yang baru ya. Ini caranya itu pertama ini dijumlah ya. Semakin ke sini semakin turun ya. Ini kalau dijumlah berapa? 5, 4, 3 coba. 12 ya. 12. Juga dijumlah. Ini ada itu 7. Nah, 5 itu didapat dari mana? 12 kurang itu 7. Ini 5. Begitu juga yang ini.
Ini kalau dijumlah berapa? 16. Ini kalau dijumlah 9. Kalau dikurangi berapa? 7 ya. Selesai. Nah, ada beberapa bentuk soal ya yang kalian harus ingat betul ya. Jangan sampai salah. Kalau polanya itu kalian sudah tahu, nanti tinggal apa? Yang kalian pikirkan operasinya saja gitu. Berikutnya ini agak susah nih. Nah, kalau soal seperti ini, ya, ini sebenarnya sudah kelihatan ya. Di sini itu modelnya segitiga. Maka semakin tanah itu semakin naik ya, semakin ke naik. Coba kalau saya tarik ke bawah saja ya. Karena kalau ke atas nanti nabrak dengan ini ya kalimatnya itu. Biar lebih jelas kita. Ini kalau dengan ini apa dijumlahkan itu. 37 dengan 19 kalau dijumlahkan 56 ya. Ini dijumlahkan berapa? 65. Ini kalau dijumlahkan berapa? Jadi semakin ke sini semakin mengerucut, semakin atas, ya, semakin menyatu ini. Ini dijumlahkan berapa? Kita tulis ditambah, ini ditambah. Ini juga ditambah berapa ini? Satu, dua, satu ya. Satu, dua, satu. Nah ini untuk mendapatkan angka 11 itu dari mana? Nah satu, satu yang di A, A. Maaf, 11. Ini. Begitu juga yang ini. Ini juga kalian harus memahami ya, kalau bentuknya kayak gini, polanya semakin ke sini semakin mengecil. Nah, kayak gini. Mesti kayak gitu. Nanti di sini kayak gini. Coba kita cek ya. 74 dengan 46 itu 120 ya. Kemudian ini jadi berapa? Ini 5, kemudian 10 ya. Kalau dijumlah berapa? 225. Nah, ini ternyata sama ya. Nah, ini kalau diakarkan berapa? 15. Jelas ya? Nah, ini ada pola yang baru. Bentuknya seperti ini ya. Bentuknya apa? Bentuknya segitiga. Jadi ini X ya. Selesai nomor 22. Ada nggak ini 5? Ah, ini ada ya 15. Sekarang nomor berapa ini? 23. 23 coba. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan ya di situ. Kalau 23 gimana ini? Ada yang tahu nggak? 12, 6, 8, 4, 6, 2, ini 4, 8. Kayaknya ini ke sini apa? Bagi dua ya. Bagi dua. Ini ke sini kali dua. Ini ke sini bagi dua. Ini ke sana kali dua. Ini ke sini bagi tiga. Ini ke sana kali tiga ya. Kemudian 18 ke 3 itu dibagi 6. Maka ini ke sana dikali 6 ya kali 6. Berarti N-nya berapa? 12. Seperti itu. Berarti ini di apa nama dipecah jadi dua ya. Dua kolom pertama sama dua kolom terakhir ya. Nah, hubungan kolom pertama dan terakhir itu sebenarnya mirip ya untuk angkanya sama. Sampai sini ada pertanyaan nomor 23. Kalau nggak ada nomor 24. 24 ini. Ini model baru lagi nih.
24, 39, 4, 10. Ini kenapa jadi 10 ya? 39 itu dikurangi ya. Nah, ini ke sini dikurangi jadi berapa? Baru ditambah dengan 4. Kita cek coba. Nah, jadi pola yang pertama ini ya, walaupun ini benar ya, pertama dicari atau dikurangi ya, dicari selisihnya, kemudian baru ditambah ya. Ini jangan dikurangi, ini selisih ya. Oh, dia tepat. Nah, ini selisih juga ini. Nah, selisih. Selisihnya berapa? 7. Nah, ini ternyata tepat ya. Cari selisih kemudian dijumlah jadinya 14. Ya. Kalau dua pola ini sudah sesuai, maka bisa dipakai untuk yang ketiga. Nah, ini selisihnya berapa? 9. Ya. Kemudian ditambah 9 tambah 9, 18. Ya. Itu soal nomor 20. Ingat-ingat ya. Dan ini nggak selalu selisih ya. Tapi paling tidak kalian memahami yang atas ini dipasangkan, entah itu dikurangi, entah itu tambah, bagi, kali itu terserah ya. Nanti disesuaikan dengan kotak yang berikutnya ini untuk mendapatkan hasil 10 atau lingkaran. Itu ya. Jadi seperti itu kalian harus pahami. Kemudian nomor 25. 25 itu ini 11, 327, 5, 125. Ini sebenarnya bentuk apa coba? Satu ke satu itu berarti bisa satu kuadrat, satu kali satu, dan seterusnya ya. Tapi bisa kita sesuaikan dengan yang kedua ini. 3 ke 27 itu jadi 27. Karena 3 dipangkatkan berapa? Di 3. Ya. Jadi 27 ini didapat dari mana? Dari 3 pangkat 3. Satu ini juga sama. Satu pangkat 3. Nah, ini 125 juga sama ini ya. Dari 5 pangkat 3. Otomatis yang di sini nanti ya hasil pangkat 3 dari yang depan ini. Nah, sekarang kita cek depannya. Di sini satu naik berapa ini? 2 ya jadi 3. Ini naik 2 lagi jadi 5. Atau bilangan ganjil ya. Ini naik lagi. Jadi berapa di sini? 7. Maka di sini berapa? 7 pangkat 3. Nah, nah, ini 7 pangkat 3 mana? 2, 3, 4, 3 ya. Ini. 3, 4. Nah, saya mohon untuk kalian ya, hafalkan bentuk pangkat 3 dari bilangan satu sampai, kalau pangkat 3 bilangan 1 sampai 10 saja ya. Tapi kalau pangkat 2 1 sampai 20, itu cukup. Untuk modal saja ya, untuk menjawab soal-soalnya. Kemudian nomor 26 ini sebenarnya sederhana ya. 6, 5, 11 ditambah 3, 6 ditambah, kemudian ini juga ditambah berapa ya. Nah, kemudian ini yang bentuk berapa ini nomor 28. Ini ditambah saja ya 22. 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 22. Ini juga sama ya 6 tambah 3 tambah 8 tambah 2. Dan seterusnya. Kalau yang nomor 29 ini 289 dari mana? Dari yang bawah ini ya. 289 itu sebenarnya bilangan kuadrat dari 17 ya. Nah, ini 17 itu berarti 3 kali 3, 5, 15. Kemudian ditambah 2, baru dikuadratkan. Ya, ini saja terakhir lah. Yang agak berbeda ya. Nah, ini dikali, kemudian ditambah 2 ya. 15 ditambah 12 pangkat 2. Nah, ini. Maka ini juga sama ya. Ini dikali jadi 12. Ya, dikali. Kemudian ditambah 2 sama dengan 14. Dikuadratkan 196. Baik, mungkin ini saja ya, karena habis ini ada materi yang lain. Sebelum saya akhiri ada pertanyaan lagi kan? Mohon maaf tadi itu ada sedikit masalah ya.
Tapi paling tidak itu sudah wakil untuk semuanya ya. Dari 1 sampai 10 sudah terwakili 2 soal. Kemudian ini juga sama ya. Kemudian yang bentuk-bentuk ini yang lain juga sebenarnya sama saja konsepnya. Paling yang saya jelaskan yang beda-beda. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Waktunya sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya ya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Ya, Jin Live ya.